Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Budi Hartanto, nomor induk 23552503. Izin mempresentasikan tugas strategik IT Elektron atau SITA yang diampu oleh Pak Tony Hidayat, Eskom, Mkom, PhD. Untuk studi kasus sendiri, saya mengambil di PT UBS, di mana PT UBS ini memiliki beberapa cabang pemasaran dan memiliki beberapa aplikasi, baik itu di cabang, aplikasi katalog, dan aplikasi di pusat. Setelah melakukan analisis SWOT, hasil yang didapatkan, saya mengusulkan untuk melakukan pengoptimalan sistem seperti pencarian gambar dan infrastruktur yang aman. Kemudian value chain terdapat beberapa divisi yang terkait seperti divisi logistik, divisi IT, divisi marketing, dan divisi MPC. Setelah melakukan strategic grid, hasil yang didapatkan pada kuadran 1 dengan nilai opportunity yang tinggi. Strategic map terdiri dari dimulai dengan internal proses, kemudian finansial ke customer, dan di finalnya di learning and growth. Berikut tampilan dari enterprise architecture. Dan di akhir menggunakan framework TOGAF. Kenapa menggunakan framework TOGAF? Karena di sini hanya penambahan sistem, tidak merubah semua sistem, jadi ada sistem-sistem lama yang tetap digunakan. Untuk selanjutnya pada tugas 2, analisis sistem yang ada. Di sini saya menggunakan model DFT, di mana ada sistem katalog yang awalnya menggunakan tes, dan untuk garis tebal ini adalah saran yang akan saya ajukan, jadi tidak berupa teks saja, tapi juga bisa menggunakan input gambar, di mana setelah melakukan input gambar, sistem akan melakukan beberapa tampilan rekomendasi model, dan kemudian usulan berikutnya setelah marketing memilih model, maka nomor model tersebut dapat ke sistem yang lain. Kalau untuk sistem yang dulu, sistem harus melakukan satu persatu. Ini untuk usulan dari integrasi sistem. Untuk proses berikutnya masih tetap pakai struktur yang lama. Jadi setelah marketing mendapatkan nomor model dimasukkan ke sistem marketing, dan sistem marketing ini nanti akan dilaporkan ke MPC, dan MPC akan melakukan validasi dan menyerahkan tugasnya ke divisi produksi, di mana setelah pemesanan diproses akan kembali ke MPC untuk dijadwalkan kepada divisi logistik untuk dikirim kembali ke marketing dan dibuat ke sistem penjualan, dibuat nota untuk ke customer. Untuk langkah selanjutnya pada analisis observasi kerangka kerja COVID. Di sini untuk domain pertama, domain APO, like, plan and organize, di mana di sini didapatkan untuk nilai hack pada APO 03 dan APO 04 dan APO 011. Di sini APO 03 digunakan untuk fokus mendesain arsitektur IT agar mendukung proses image recognition dan integrasi aplikasi. APO 04 digunakan untuk fokus mengimplementasikan solusi teknologi baru, yaitu image recognition, dan APO 011 digunakan untuk menilai apakah teknologi image recognition tadi menambah nilai lebih pada perusahaan atau tidak. Setelah domain APO ke domain BAI,
build, acquire and implementation. Di sini untuk nilai hacknya pada BAI 03 dan BAI 06, di mana BAI 03 digunakan karena berhubungan dengan EPO 04 yang awal tadi dimasukkan. Kemudian BAI 06 tadi digunakan untuk mengelola perubahan pada sistem infrastruktur, di mana berhubungan dengan EPO 03 dan EPO 04. Setelah domain BAI ke domain DSS, Deliver Service and Support. Di sini menggunakan DSS 03 untuk nilai hacknya cuma DSS 03. Kenapa menggunakan DSS 03? Karena domain yang akan digunakan mengelola masalah pada sistem IT untuk meningkatkan kualitas layanan, di mana DSS 03 tadi relevan dengan EPO 011. Berikutnya ke domain MIE, Monitoring, Evaluate, and Access. Di sini juga menggunakan satu domain MIE, hanya di domain MIE 01 saja. Digunakan untuk memastikan kinerja dari arsitektur TI yang berhubungan dengan EPO 03 dan teknologi baru EPO 04 yang sesuai dengan tujuan. Jadi kesimpulannya di sini melakukan analisis kerangka COVID-5, fokus utama pada proyek rancangan arsitektur IT EPO 03, implementasi teknologi baru EPO 04, dan peningkatan kualitas IT atau TI EPO 11 dapat berjalan terarah dan terukur dengan mendukungnya menggunakan domain lain seperti BAI 03, BAI 06, DSS 03, dan MIA 01. Dan diharapkan dengan beberapa domain ini organisasi dapat mencapai tujuan proyek, yakni memperbarui aplikasi yang mendukung efisiensi integrasi yang lancar serta memberikan nilai tambah bagi bisnis. Untuk selanjutnya, bentuk dari Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Di sini ITIL berupa framework terdiri dari beberapa proses seperti service strategi, service design, service transition, service operation, functional service improvement. Di tahap service strategi ada beberapa kegiatan seperti identifikasi kebutuhan bisnis, analisis nilai layanan, dan lain-lain, di mana pada kegiatan service strategi ini diharapkan output yang dihasilkan adalah dokumen strategi layanan yang mencakup tujuan, nilai bisnis, kebutuhan sistem, dan risiko. Kemudian ke tahap selanjutnya service design. Service design ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti desain sistem pengenalan gambar, desain integrasi sistem, desain service level agreement, dan lain-lain. Dari serangkaian ini diharapkan output yang didapatkan adalah desain arsitektur, SLA, dan proses. Untuk berikutnya ke service transition. Tahapan ini berfokus pada pengembangan atau pengujian atau implementasi layanan baru. Beberapa kegiatannya seperti pengembangan sistem, pengujian layanan, dan manajemen perubahan. Dan serangkaian output yang dihasilkan adalah sistem yang siap online dan bisa diakses oleh banyak user, serta dokumentasi perubahan hasil pengujian dan pelatihan pengguna. Dan tahap terakhir, service operation. Tahap ini memastikan layanan baru berjalan stabil dan berfungsi sesuai dengan harapan setelah implementasi. Kegiatan yang dilakukan seperti manajemen performa layanan, manajemen insiden, manajemen masalah, dan tahapan outputan yang didapatkan diharapkan adalah operasional layanan berjalan dengan stabil, hasil sesuai dengan yang diharapkan, dan masalah dapat ditangani dengan cepat. Untuk tahap terakhir, Functional Service Improvement atau CSI. Tahapan ini berfokus pada peningkatan berkelanjutan. Untuk kegiatannya seperti evaluasi performa layanan, mengumpulkan feedback pengguna, dan peningkatan layanan. Dan output yang diharapkan laporan peningkatan layanan dan rencana perbaikan untuk fase selanjutnya. Untuk CMMI atau Capability Maturity Model Intervention. Di sini CMMI digunakan untuk meningkatkan nilai kapabilitas pada pengembangan dan pemasaran produk. Model ini terdiri dari 5 tahapan. Maksudnya terdiri dari 5 level. 5 level untuk level pertama inisial, level 2 manage, level 3 define, level 4 quantitatively manage, level 5 optimizing.
Untuk CMMI sendiri ini saya bagi menjadi beberapa kuartal. Untuk kuartal 1, tahapan CMMI level 1 untuk aktivitasnya seperti mengidentifikasi masalah dan kebutuhan proyek. Untuk output yang didapatkan seperti dokumen kebutuhan bisnis dan proyek. Untuk kuartal Q2 pada level 2, manage untuk membuat SOP untuk pengembangan sistem image recognition dan integrasi sistem. Untuk outputnya seperti SOP standar pengembangan sistem. Untuk kuartal 3-nya pada level 3, di mana implementasi sistem image recognition dan pengembangan API atau middleware integrasi. Untuk outputnya seperti pengembangan sistem yang berjalan dan laporan. Untuk kuartal 4, untuk kuartal 4 sendiri dua level, level 4 dan level 5. Untuk level 4 kegiatannya seperti monitoring performa sistem dengan metrik. Untuk outputnya seperti laporan dan rekomendasi. Untuk level 5 nya optimizing, ini untuk melakukan peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi performa SLA dan feedback. Untuk outputnya berupa laporan optimasi sistem image recognition. Dari beberapa kuartal tadi, bila divisualisasikan pada waktu pekerjaan, untuk kuartal 1 pada bulan 1 sampai bulan 3, untuk Q2 bulan 4 sampai bulan 6, untuk Q3 bulan 7 sampai 9, dan Q4 bulan 10 sampai 12. Untuk saran sendiri, penerapan e-government sudah baik dengan menerapkan beberapa framework seperti COVID. COVID memberikan kontrol yang jelas, namun implementasinya harus lebih konsisten di seluruh proyek, terutama pada integrasi teknologi baru. Kemudian pada framework ITIL efektif dalam pengelolaan layanan IT, namun prosesnya dapat memakan waktu. Untuk CMMI membantu meningkatkan kualitas proses, tetapi penerapan perlu lebih merata di seluruh departemen. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan penerapan IT government pada COVID, ITIL, dan CMMI dalam proyek image recognition memberikan fondasi yang kuat untuk mengelola proyek yang efisien dan terstruktur. Untuk tugas berikutnya, tugas review paper menggunakan metode SPAM. Pada paper pertama dengan judul Implementation of Machine Vision Based Quality Inspection in Production. Di sini masalahnya pada sistem inspeksi kualitas berbasis machine vision yang masih iteratif dan kurang efisien. Untuk achievement sendiri, dengan framework baru, studi kasus berkurang signifikan, dan algoritma yang diterapkan algoritma deep learning, terutama CNN. Dan berikut gambaran metodenya. Untuk jurnal kedua dengan judul A Review on Deep Learning Technique Applied to Systematic Segmentation. Di sini masalah yang diangkat adalah banyaknya aplikasi yang sedang berkembang yang membutuhkan mekanisme segmentasi dan yang akurat dan efisien. Untuk achievement-nya menggunakan algoritma seperti Full Convolution Network, FCN, segment, dan deep learning berhasil meningkatkan akurasi segmentasi dibandingkan metode tradisional. Untuk metode sendiri pada paper ini mencakup berbagai arsitektur deep learning dan segmentasi semantik, AlexNext, ReLU, dan CNN VGG 16. Untuk paper berikutnya, machine learning dan handcraft mixed processing method for classifying common weight in Cornfield. Di sini untuk subjeknya sendiri berhubungan dengan image processing dan computer vision, di mana untuk mengetahui klasifikasi dari gulma. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini
Hasilnya pemrosesan cerita sederhana maupun metode pembelajaran seperti machine learning yang lebih canggih dapat digunakan untuk mengklasifikasikan 4 spesies kurma umum dengan akurasi yang baik. Untuk metodenya sendiri, pengumpulan data kurma pada lapangan menggunakan citra RGB diambil menggunakan kamera DSLR, kemudian pemrosesan citra dan menguji 3 model seperti KNN, RF, dan SWM. Untuk paper berikutnya berjudul Nutrinet, a Deep Learning Food and Drink Image Recognition System for Dietary Assessment. Untuk subjek yang diangkat Nutrinet dan Deep Learning. Untuk masalah yang diangkat, gambar makanan memiliki variasi bentuk, tekstur, dan warna pada penyajian sehingga membuat pengenalan gambar menjadi tugas yang sulit. Di sini achievement yang didapatkan mengenalkan pendekatan baru untuk masalah deteksi pengenalan gambar makanan dan minuman untuk menggunakan arsitektur jaringan saraf konvensional yang baru dikenal dengan disebut Nutrinet. Untuk metodenya Nutrinet sendiri berbasis Convolutional Neural Network atau CNN yang digunakan untuk menganalisis citra makanan dan minuman guna mengidentifikasi jenis makanan serta memperkirakan kandungan nutrisi di dalamnya seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk paper berikutnya berjudul Development and Clinic Implementation of Tailored Image Analysis Tools for COVID in May of the Pandemic. Di sini masalah yang diangkat adalah proses manual dalam analisis gambar CT scan memerlukan waktu dan sumber daya yang besar sehingga tidak efisien dalam situasi darurat. Untuk asesmen yang didapatkan adalah algoritma yang dikembangkan mencapai kinerja Dex koefisien 0,97 dalam segmentasi paru-paru dan terjadi sedikit underestimation dalam kualifikasi opasitas yaitu 1,8% untuk algoritma internal dan 0,9% untuk algoritma eksternal. Dan kesimpulan yang didapat, algoritma internal menunjukkan tidak adanya ketergantungan pada total beban opasitas, jadi lebih cocok untuk pemantauan untuk selanjutnya. Untuk metodenya sendiri menggunakan algoritma DCNN dengan arsitektur unit dilatih untuk segmentasi paru-paru dengan dua algoritma A1 dan O2, dan kinerja algoritma dievaluasi dan dibandingkan dengan algoritma eksternal serta hasil manual sebelum akhirnya diintegrasikan ke dalam alur kerja klinis dalam waktu 10 hari untuk memenuhi kebutuhan mendesak selama pandemi. Untuk tugas selanjutnya membuat mind map dan keychart. Untuk mind map sendiri saya mulai dengan image analysis dengan percabangan tingkat pengolahan citra, di mana tingkat pengolahan citra ini dibagi 3 level. Untuk low levelnya seperti noise reduction, edge detection. Untuk mid levelnya seperti segmentation dan vector extraction. Untuk high levelnya seperti object recognition dan scan understanding. Kemudian untuk percabangan lainnya untuk image processing. Image processing sendiri untuk percabangannya ada preprocessing, transformasi gambar, dan segmentasi, di mana processing itu ada filter, noise reduction, untuk transformasi gambar ada geometrik dan Fourier, untuk segmentation ada thresholding dan region growing. Untuk image analisis percabangan lainnya seperti image compression. Untuk image compression sendiri ini untuk jenis file seperti PNG, GIF, JPG atau JPEG, TIFF, dan BMP. Untuk cabangan lainnya seperti image recognition atau pengenalan citra. Di sini dibagi ada dataset, ada machine learning, dan preprocessing, di mana dataset ini berasal dari sumber internal perusahaan atau sensor atau data open source.
dan repository atau platform online. Dan mesin learning sendiri dibagi beberapa jenis seperti supervised learning, unsupervised learning, deep learning, dan assembly learning. Dan untuk preprocessingnya sendiri seperti filtering, normalisasi, histogram equalization, dan segmentasi. Untuk percabangan image analysis selanjutnya pada performa indikator sendiri percabangannya seperti klasifikasi gambar. Untuk klasifikasi gambar sendiri dapat diukur dengan akurasi, presisi, recall, advanced score, ROC course atau AUC, dan coefficient metric. Dan performa indikator seperti deteksi objek bisa dievaluasi dengan precision, recall, intersection over union, average precision, dan advanced score. Dan performa indikator untuk segmentasi gambar bisa dievaluasi dengan pengolahan citra satelit, medis, atau pengenalan objek. Kemudian untuk percabangan image analysis sendiri pada computer vision ada YOLO, ada SST, ada scan understanding, dan motion tracking. Untuk model KICAD sendiri pada image analysis pertama dibagi untuk image recognition, computer vision, atau image processing. Di sini maksudnya pertama ini untuk tujuan digunakannya gambar tersebut. Dan di sini saya memilih image recognition. Setelah image recognition, untuk sub kedua ada deep learning, supervised learning, unsupervised learning, dan assembly learning. Di sini saya masukkan ke deep learning. Untuk sub kedua ini mungkin jenis metode yang akan digunakan. Pada deep learning sendiri ada RNN, CNN, dan transformer. Dan di sini saya memilih menggunakan algoritma CNN untuk pembuatannya. Setelah algoritma CNN, maka sub keempat berupa inputan apa yang akan dimasukkan, ada teks, gambar, audio, dan video pada CNN, dan yang inputannya saya pilih adalah gambar. Dan untuk cabangan terakhir pada sub terakhir ini adalah jenis file yang digunakan. Untuk jenis file ada GIF, JPG, PNG, TIFF, dan lain sebagainya. Dan di sini yang digunakan adalah JPG. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.